Akhirnya kasus Sambo sudah diputuskan. Hakim sudah memutuskan Sambo hukuman mati, dan istrinya Putri 20 tahun bukan orang gila yang tiba-tiba langsung membunuh orang, ya kan? Karena saya sebagai laki-laki yang ibaratnya harkat dan martabat saya diganggu, saya mungkin melakukan hal yang sama. Bahkan kita bisa berpikir, artinya berpikir itu bisa membedakan yang beda, menyamakan yang sama, ya kan? Entahkah berani atau desakan masyarakat. Karena dalam versi Sambo ini ada dua masyarakat, yang pro dan tidak pro. Kalau saya ini bukan termasuk yang pro atau yang tidak pro. Cuma kita ini kan sebagai orang yang melihat harus objektif. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, pasti ada apinya dulu. Ini api ini apa ini? Api apa ini, ya kan? Api unggun kah? Api orang bakar-bakar, ya kan? Bakar-bakar sampah, ya. Jadi kita tidak tahu, ya kan? Maka hakim harus memutuskan, menunjukkan, ya kan? Bukan faktor dari dorongan masyarakat yang pro ataupun tidak pro. Nah, di situ kekeliruannya. Saya anggap keliru karena Eliezer ini kalau memang dia tidak bersalah, dia hanya ikutin perintah, tidak ada motif dendam, tidak ada motif lain, dia hanya ikutin perintah, ya bebaskanlah. Karena pasal tersebut yang menjerat Eliezer itu. Oke, lanjut lagi. Tadi terputus karena mic mikrofonnya kehabisan baterai, dan waktu tadi mepet sekali karena waktu asar sudah mulai, masjid sudah mau azan, terus mikrofonnya kehabisan baterai. Inilah tidak ada persiapan atau prepare dalam pembuatan videonya, kita real. Jadi tadi terputus tentang kasusnya Eliezer yang divonis 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan. Kalau memang Eliezer itu tidak bersalah, dia hanya menurutin perintah. Karena memang Eliezer ini pelatihannya cuma mematuhi perintah kalau tidak salah. Apakah itu peraturan yang saya tidak tahu, mekanismenya di internal polisi, intinya seperti itu. Jadi tidak ada bantahan, ya kan? Dia harus patuh yang diikutin. Kalau memang Eliezer ini tidak bersalah, dibebaskan aja. Apa susahnya sih? Apalagi dia yang mengungkap faktanya, ya kan, skenario Sambo. Jadi ya, karena 1,6 bulan juga ini sangat membingungkan juga. Pasal apa yang dipakai hakim ini, ya kan? Pasal apa yang dipakai? Karena kalau memang dianggap dia tidak bersalah, ya bebaskanlah. Nah, cuma ini kasus-kasus ini yang sekarang ini ya dijadikan contoh, jangan karena perintah atasan apapun dilakukan. Jadi tidak seperti itu juga. Ya contoh inilah. Ini saya kasih bebas istilahnya, kan? Bahasa umumnya lah, kan? Bahasa pasar lah, bahasa bawah. Sekarang saya kasih bebas. Kalau ada orang yang seperti kamu lagi, saya akan tangkap. Jangan faktor karena perintah, kamu akan, maksudnya tidak bersalah. Jangan faktor perintah, kamu melaksanakan juga tanpa mencerna atau memikirkan dulu. Itulah. Jadi peristiwa ini, apa yang kita ambil, bisa kita ambil hikmah dari pelajaran. Tindakan yang ibaratnya main hakim sendiri, ya banyak kerugian, ya kan, yang bisa kita ambil penyesalan, ya. Tapi di luar sana kan ada yang pro, ada yang tidak pro. Makanya saya selalu berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya, fitnah seperti ini, agar dijauhkan, jangan sampai mengalami pada diri saya. Makanya saya bukan orang yang pro atau tidak pro. Saya berpikir objektif, kembalikan kepada diri saya. Jika mana di posisinya, saya tidak tahu lagi apa yang saya harus lakukan. Tapi saya tak akan berjanji, tidak akan. Makanya saya, ya Allah alam. Makanya kita di manusia ini ada titik normalnya, ada titik tidak normalnya. Kadar naik turun, ya kan? Makanya ya pokoknya kita selalu berlindung lah kepada Yang Maha Kuasa, saya terutama Islam, kepada Allah, ya kan? Saya Islam, Sambo bukan Islam, tapi kita berpikir objektif, hukum Islam bisa kita ambil. Nah, karena ada di video saya sebelumnya di part 1 itu, karena ada beberapa ustadz yang memukul driver online itu akibat istrinya kalau tidak salah diganggu. Ustadz siapa ya, tahulah sendiri. Ya, istrinya diganggu. Memang dia katakan di video saya juga ini saya katakan lagi nih, di mata hukum negara dia bersalah, tapi di mata hukum agama dia tidak bersalah. Hanya ada ayatnya itu, ya itu seperti yang saya bilang di part 1.
bahkan melirik istri orang aja, itu tidak boleh, apalagi secara nafsu. Sedangkan secara nafsu aja mata itu sudah halal, ibaratnya dicucuk. Nah, tapi kita tidak pakai itu karena kita di negara Indonesia yang memakai hukum Indonesia. Nah, makanya kita bukan di negara yang memakai hukum Islam. Makanya saya tidak bisa mengambil keputusan apapun atau sikap apapun atas Sambo. Sambo tetap bersalah, cuma kalau mau memang dipersalahkan lebih jelas, detail, dia persalahkan karena membunuh. Tapi kalau mau detail lagi, motif itu harus ditunjukkan. Nah, itu teman-teman semua, motif itu tidak mungkin ada sebab tanpa akibat, pasti ada akibatnya kan. Nah, itu aja terus. Konflik ini akan berkepanjangan. Di masyarakat akan bersilang pendapat. Kalau hakim ini tidak menunjukkan motifnya, unsurnya apa. Sambo bukan orang gila, dia normal. Nah, di situ orang di sekelilingnya Sambo ini hanya ikut-ikutan aja. Makanya saya kasihan kadang. Makanya Sambo kalau memang dia bersalah, ditahu motifnya, eksekusi cepat, jangan tunggu lama. Itu aja dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.